Iya, bukan dingin. Hai good people, apa kabar? Selamat malam. Senang sekali karena pada kesempatan malam minggu ini, iya saya punya kesempatan untuk ngeteh bersama ya figur yang cukup terken. Ini suhu-suhunya ini kayak di Jepang ya Kak Irsan ya? Jepang ya. Di Jepang. Oke, pada kesempatan malam hari ini, good people, saya akan berbincang-bincang dengan sosok yang tentunya tidak asing lagi. Beliau adalah Muhammad Irsan, seorang apoteker muda yang sangat-sangat berbakat sekali. Iya, dan seperti biasa acara kita ini juga didukung oleh Halogen Hotel, Eramas Group, Sinar Mas Multifinance, Valentine Cafe, Pinang Siri Resto, Rumah Makan Weda Seringgu, Mirajaya Bakery, kemudian juga Fiona Cake, Donat Kiran, Muka Makan Cake, Core In Hotel, Swiss Bell Hotel, kemudian juga Waterpark Kelapa Gading, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, dan tentunya disiarkan secara langsung lewat info kejadian Kota Merauke. Nah, good people, pada kesempatan malam minggu ini bertempat di Halogen Hotel, tidak sengaja saya bertemu dengan Kak Irsan. Biasa kami menyapanya ya Kak ya. Iya. Ya ini pulang dari Jepang ini sedikit berbeda. Rambutnya ala-ala Harajuku. Ini penampilannya sepertinya fresh banget nih Kak. Waktu jalan-jalan ke luar negeri kemarin nggak takut nih Kak. Ini kan sementara lagi virus ya. Kayaknya saya juga lagi ada undangan mau keluar sih. Betul. Iya, keluar daerah. Tapi agak-agak takut-takut virus. Iya, mungkin nanti sedikit kita bisa berbincang ya terkait virus corona yang merupakan wabah internasional dan juga terkait dengan program apoteker tanggap bencana. Apakah itu ada kaitannya program apoteker tanggap bencana dengan juga virus yang sementara ini sedang menjadi momok untuk sebagian besar penduduk dunia. Oke, jadi waktu jalan-jalan kemarin ke Jepang itu atau selama di bandara kayak gitu, gimana memproteksi diri sendiri dan juga keluarga? Apakah terus menggunakan masker atau gimana? Atau bagaimana pola orang-orang di Jepang juga terhadap virus ini? Bagaimana mereka mungkin pola hidupnya untuk menjaga kesehatannya pasti sangat higienis Iya. sekali ya. Ya tentunya Oke, memang gimana, Kak? kita kurang lebih sama saja. Kita tetap menjaga dengan berbagai macam cara juga ya. Salah satunya memang menggunakan masker. Masker dan juga ada beberapa yang memang kita perlu pelajari bahwa ada daerah-daerah atau memang trik-trik yang sebenarnya faktor penyebab tertularnya penyakit tersebut. Mungkin seperti kita sering menggunakan elevator seperti yang disebut dengan lift. Kita jangan asal memegang gitu. Ya. Dalam keadaan kita di kereta dan sebagainya, kita kalau bisa semampunya kita jangan sampai kita menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kita sentuh gitu. Oh, gitu. Ya sebenarnya memang karena memang posisinya gini. Kunjungan saya ke sana kemarin salah satunya terkait dengan mengetahui dari apoteker tanggap bencana kami ini ingin minta maaf ini kami di sana melakukan yang disebut dengan pembagian masker. Kami kami di sana datang untuk membagi-bagikan masker dan juga dengan maksud dan tujuan supaya penyebaran virus tentunya bukan saja corona tersebut tidak menyebar luas. Iya. Nah, kalau tidak salah kan kakak juga tidak sendiri ya, tapi mungkin kayak sekalian holiday bersama keluarga. Nah, ini juga kan tidak mudah nih harus memprotek keluarga, anak-anak, apalagi jangan sentuh sembarangan pada tempat-tempat yang rawan, mungkin itu menjadi tempat penularan virus atau gimana. Nah, ini kan pasti juga dibutuhkan strategi tersendiri nih Kak. Iya, sebenarnya pada dasarnya gini, terkait virus awal mulanya dari mana? Ya, kita sudah tentu sangat tahu bahwa ini berawal dari Cina. Memang berada di daerah Asia, yang dimana dia penyebarannya masih dalam kapasitas isu internasional. Dia bukan berada dalam kapasitas isu nasional. Jadi saya rasa warga di Jepang juga pada saat momen iya betul. Jadi apa yang diisukan kemarin terkait jumlah yang ada di kapal mengidap penyakit tersebut, kami yang berada di sana bertemu langsung dengan para wartawan,
dan sama sekali itu beritanya tidak seperti apa yang dibicarakan. Atau tidak gini loh Kak Irsan, Iya. apakah kondisi yang ada ya di luar eh, mata kita ya, maksudnya di luar Papua, di luar Indonesia. Nah sekarang Kak Irsan saat itu ada di Jepang, tidak sengeri yang dibayangkan atau tidak sengeri yang diberitakan seperti itu? Sangat tidak sengeri apa yang kita dengar di berita, tidak sengeri apa yang kita dengar di media-media sosial, sangat tidak gitu. Iya, oke. Nah, terkait dengan program Apoteker Tanggap Bencana nih Oke. Kak, ini kan merupakan program memang dari atas ya, Apoteker Tanggap Bencana ini. Kayaknya Kakak dulu juga kayaknya pernah mengikuti kegiatan pelatihannya Kak. Iya, Nah, kebetulan ini di saat-saat seperti apa nih materi ini atau program ini diimplementasikan? Oke. Mungkin kita lebih jelasnya lagi ya, bahwa tanggapan kami sebagai apoteker tanggap bencana, kebetulan juga saya terpilih, diberi kesempatan ya, terpilih untuk salah satu atau satu-satunya perwakilan Papua dari 21 orang di Indonesia. Maksud dan tujuan ini bukan membanggakan juga sih sebenarnya, dengan maksud dan tujuan bahwa memang kita harus sigap menanggapi hal-hal tersebut ini, karena memang yang namanya tanggap bencana ya, orang yang di dalam situ tidak mudah mendapat informasi-informasi yang sebenarnya belum benar adanya. Seperti apa tanggapan kita terkait informasi corona ini. Nah, informasi corona yang ada di sini, kita apoteker atau kami dari apoteker tanggap bencana masih mengembangkan ini. Karena apa? Kita melihat bahwa isu ini masih kalangan internasional, dia belum masuk kepada kita. Walaupun informasi terakhir kita menemukan ada 2 pengidap yang masuk ke sini, tapi kita belum mengetahui pasti. Jadi mungkin harapan kita sebagai apoteker tanggap bencana lebih mengarah kepada mengedukasikan sama-sama kita bagaimana caranya mencuci tangan, bagaimana menghindari penyebaran virus tersebut. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia di Merauke ya, IAI ya Kak ya? Ikatan Apoteker mungkin yang sudah dilakukan, mungkin program seperti tadi mengedukasi masyarakat terkait harus mencuci tangan dan sebagainya, kayak seperti tetap itu. Kita ada himbauan juga dari Menteri Kesehatan bahwa kita sama-sama menyebarkan informasi, lebih mengarah kepada edukasi bahwa penyebaran virus itu mulai dari mana, hingga sebenarnya kita tidak harus terlalu takut was-was seperti yang kita ngalamin sekarang ini. Jadi saya pikir ketakutan itu tolonglah kita sama-sama tidak terlalu beralasan sekali untuk sampai kita nih harus jadi paranoid kayak sangat seperti itu. Saya bukan berarti bisa menjadi hal contoh saja. Saya berada habis dari Jepang, yang dimana daerah atau negara yang disebut dengan daerah penyebaran virus tersebut. Tapi alhamdulillah setibanya di sini, sampai dengan 15 hari saya di sini, sama sekali saya tidak mengalami hal-hal yang mengalami gejala-gejala yang seperti disebutkan itu, seperti batuk, pilek, demam dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada. Karena apa? Kita memang sangat mengetahui bahwa ternyata penyebaran virus itu dari mana, pencegahannya harus seperti apa. Itu seperti yang harus kita. Berarti setiap orang tua atau setiap kita juga ketika mendapatkan banyak kan informasi-informasi yang disebarkan lewat media sosial seperti itu, punya kewajiban mengedukasi juga keluarga ya atau anak-anak untuk pertama mungkin tidak panik, terus ya itu tadi step-step bagaimana untuk menjaga, mungkin kalau pilek, batuk juga harus menggunakan masker dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita menggarisbawahi bahwa sebenarnya ada beberapa proses pencegahan yang kita lakukan pada saat isu-isu ini muncul ya. Salah satu yang disebut dengan masker tersebut. Masker tersebut sebenarnya juga kita gunakan untuk menghindari penyebaran virus tersebut ya. Nah, cuman saya agak dilema, agak berpikir bahwa sebenarnya apakah kita kurang pemahaman ataupun juga kurang ilmu sehingga kita terlalu memandang menakut-nakuti gitu. Karena sebenarnya saya sering memesankan kepada teman-teman, kalian kalau bisa jangan menakut-nakuti sesuatu yang kamu juga takuti gitu. Jadi maksud dari artian itu, ngapain kita mesti nakut-nakutin orang sedangkan kita juga takut. Karena memang
apa yang kita lakukan sebenarnya terkait masalah pencegahan, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena sebenarnya kembali kepada kita membutuhkan suplai multivitamin aja, kita sudah bisa mengeluarkan virus dan juga mencegah virus tersebut. Tidak harus kita minta maaf, ini yang lagi marak sekarang ini adalah masker, harus kita menggunakan berlebihan gitu ya. Iya, sampai ada kasus kayak penimbunan masker Iya, kayak gitu, terus kemudian belinya 1.000 dijualnya jadi 10.000. Nah, ini betul. kan praktek-praktek yang sebenarnya juga merugikan orang lain ya. Sangat. Dan ini juga jadi semacam kita jadi ikut-ikutan menyebarkan ketakutan sebenarnya dengan Kalau cara seperti iya, ini. kalau Iya kan, saya Kak? kalau saya terkait masalah beberapa oknum yang menjual Mm-mm. masker, kita larinya ke masker lagi, Iya. yang menjual masker dalam kapasitas banyak dan juga dengan harga yang sebenarnya tidak wajar. Menurut saya mereka oknum-oknum yang mencari keuntungan tapi tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Nah, ini berarti kalau sudah kaitannya ke apa ya, rasa kemanusiaan ini itu tadi ya, Iya. harusnya justru mungkin tidak bersikap seperti itu ya Sangat. Kak ya. Jadi kita mengambil kesempatan dalam kesempitan, harusnya kita turut mengedukasi, tapi justru sebaliknya. Nah, Kak Irsan, kalau fenomena yang terjadi di Merauke ini apakah sudah sampai di tahap yang seperti itu, apa ya, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, mungkin membeli masker dengan harga murah kemudian menjualnya Iya. hanya untuk mendapatkan keuntungan? Iya, saya kalau terkait masalah itu saya belum tahu sampai di mana. Itu mungkin tugas teman-teman media atau teman-teman aparat yang lain gitu terkait untuk mencari kasus-kasus seperti ini. Cuma saya juga sangat risih ketika stok yang saya punya bisa dikategorikan ada untuk kita sama-sama menggunakan buat orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Tetapi ya itu dipaksa untuk beli, akhirnya dia memperjualkan dengan harga yang sebenarnya tidak seharusnya gitu. Ya, tidak seharusnya ya. Karena dari sisi kemanusiaannya mereka nggak akan pikir bahwa kita ini lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dibandingkan nilai ekonominya gitu. Kasihan. Saya merasa bahwa gini, teman-teman yang batuk pilek yang sebenarnya jauh dari virus corona tersebut, dia ini punya penyebaran yang sangat banyak, sangat potensi besar gitu. Ya, itu seperti batuk pilek, kalau dia tidak beli masker, tidak menggunakan masker karena harga masker memang jauh mahal gitu, akhirnya apa, dia mudah menyebarkan virus tersebut gitu. Jadi saya pikir bahwa lebih bagus apa yang saya lakukan, saya mungkin karena saya masih punya stok, saya mungkin lebih bisa menjual tapi tetap dalam tanda kutip tidak menaikkan harga yang orang bicarakan seperti itu. Dan juga sama sekali saya membatasi. Alasan saya membatasi karena apa? Saya lebih mengutamakan jiwa kemanusiaan itu. Maksudnya dalam artian jangan kita mau semua ambil akhirnya minta maaf, bukan menuduh, takutnya disalahgunakan. Karena sekadar informasi aja, harga maksimal masker sebenarnya itu harga masker itu sebenarnya berapa? Sebenarnya maksimal masker harganya 3.000 per piece. 3.000 per piece maksimal ya. Cuma minta maaf, saya sudah menemukan informasi yang saya dapat di sini bisa dijual 5 sampai 10.000 per. Wow, itu keuntungannya sudah berlipat-lipat ya. Iya, karena dia memikir bahwa gini, untung ini momen gitu, tapi dia nggak memikir bahwa kita masih punya dunia lain gitu. Iya, setuju banget nih Kak Irsan, kalau semuanya bisa berpikir hal yang sama ya terkait ini, bicara tentang kemanusiaan, pasti juga tidak ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, artinya untuk mencari keuntungan diri sendiri ya. Tetapi memang justru di saat-saat seperti inilah mungkin rasa kemanusiaan kita diuji kan? Ya, saya sekedar informasi aja dari teman-teman apoteker tangga bencana kita di seluruh Indonesia. Mereka ada beberapa dari wilayah-wilayah tertentu yang membagikan masker gratis, ya, secara gratis. Nah, itu yang patut dicontoh. Itu yang patut dicontoh. Iya. Cuman
sering juga kita menemukan ada yang menjual dengan harga mahal dengan alasan saya juga mendapatkannya dengan harga mahal. Cuma saya mungkin dalam jiwa entrepreneur yang saya dapat adalah ya, di mana kita membeli dengan harga mahal, paksa beli dengan harga mahal dengan kondisi-kondisi tertentu, ya berarti seputaran itu saja gitu. Jadi tetap harga itu akan melambung tinggi, mahal karena seputar, tanpa memikir bahwa yang menggunakan ini membutuhkan harga yang sebenarnya ekonomis gitu. Kalau saya pikir bahwa sebaiknya minta maaf teman-teman mungkin yang pengen cari keuntungan di momen-momen seperti ini, musnahkan aja dulu lah, kasihan. Iya. Oke, kalau kayak alternatif lain ya banyak di media sosial juga beredar ya bahwa bisa menggunakan tisu basah gitu. Nah itu fakta atau mitos atau fakta itu? Hoax ya. Sebenarnya gini, yang penting kita tidak menyebar luaskan virus tersebut ya, karena yang kita khawatirkan adalah kita yang mengalami. Terus kita menyebarkan, bukan sebenarnya dari luar kita menutup supaya kita tidak kena, karena penyebaran virus itu bukan hanya dari udara saja, tapi dari sentuhan dan sebagainya ya. Kalau memang kita harus menutupi semua, kan kita harus nutup semua. Tapi saya bikin buat mungkin saran saya selagi informasi ini belum masuk di level nasional, belum berada di daerah-daerah tertentu, tidak usah kita terlalu sampai ke situ. Iya. Oke, sebagai seorang apoteker ya, informasi juga yang beredar di media sosial ini artinya salah satu yang bisa mencegah virus corona adalah kloroquine. Nah, sejauh ini bagaimana kebenarannya? Kami masih menunggu saja ya. Itu salah satu informasi yang kami dapatkan dan kami belum mengatakan itu iya ataupun tidak. Iya, jangan sampai nanti pil Kina kloroquine juga diborong karena memang semua jujur lagi, aja ya. Di apotek kami kloroquine lagi marak-maraknya dibeli tanpa. Gitu iya ya? benar ya. Itu tanpa resep dokter kalau kloroquine atau sebenarnya kloroquine itu dibuktikan dengan hasil laboratorium dengan menandakan dia benar-benar terkena parasit malaria gitu. gitu. Cuma memang ada beberapa yang saya takut dan sebagainya, saya takut. Jadi sudah ada fenomena itu, artinya orang membeli. Ada beberapa memberi kloroquine. Sebenarnya untuk dalam jumlah banyak tidak, dengan batas-batas tertentu saja. Cuman ketika saya nanya ini buat apa, ya mencegah virus. Berarti termakan juga informasi di media sosial itu betul, ya, benar ya, kan? Betul. Beredar kan salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi kloroquine. Sementara kan kloroquine itu kita tahu tuh karena ada parasit malaria kan. Parasit malaria. Jangan sampai salah kaprah lagi nih kan akan berbahaya juga nih untuk masyarakat. Ini gimana nih? Iya, sebenarnya gini, saya belum tidak seharusnya saya berbicara tentang penyakit karena itu bukan level saya. Cuma saya mengajak teman-teman juga kita harus pandai. Kita harus bijak juga, harus bijak aja, harus pandai juga bahwa sebenarnya ada beberapa faktor kita ini yang kita khawatirkan. Biasanya demam saja kita udah pikir itu karena bakteri, ternyata ada karena parasit, ada karena virus dan sebagainya. Jadi saya pikir teman-teman ini, kita kan udah punya banyak teman-teman dokter, teman-teman tenaga medis yang lain. Ayolah kita pandai, rajin berkomunikasi sama mereka. Karena saya rasa ke publik gitu. Mungkin gini, sumber kita banyak temukan beberapa sumber yang sebenarnya orang bilangnya hoax ya. Tapi di balik hoax tersebut ada fakta juga. Jadi alangkah bagusnya kita menemukan orang-orang yang betul bisa bertanggung jawab berbicara dengan itu. Ya, artinya yang punya kapasitas berbicara kepada publik. Kebenarannya itu seperti ini gitu. Sehingga publik juga tidak mentah-mentah menyerap informasi yang beredar di media sosial. Betul. Kan nanti kalau tidak tahu takarannya berapa terus minum kloroquine, mungkin untuk maksud hati mencegah tapi dosisnya tidak sesuai, terus terjadi apa-apa pada tubuhnya kan. Betul. Berarti yang rugi juga masyarakat tentunya ya. Berarti ini juga sebenarnya menggarisbawahi bahwa masyarakat juga harus bijak dan smart ya dalam mengkonsumsi obat. Sangat harus bijak dalam mengkonsumsi obat. Tidak hanya mengkonsumsi, bahkan memilih, bahkan juga memusnahkan obat tersebut. Karena memang di satu sisi dari hasil penelitian bahwa orang yang mengidap penyakit ataupun sakit
itu biasa uh, karena ketidakpatuhan mengkonsumsi obat tersebut. Kalau kita berbicara dalam kapasitas obat. Iya, sering kan kita juga sok jadi apoteker juga. Oh, kayaknya saya cocok nih mengkonsumsi ini, jadi main beli ya. Nah, ya itu mungkin model-model seperti itu sebaiknya sudah tidak pas lagi ya Pak ya. Ya, saya sering menemukan orang-orang yang bahkan tidak mengetahui saya siapa dan bahkan mengajarkan saya cara mengkonsumsi obat dan sebagainya. Tapi itulah kita tetap bentuk apresiasi kita menghargai sampai mana informasi yang dia dapat. Ketika kita merasa bahwa informasi yang dia sebarkan adalah sesuatu yang ngawur, sesuatu kita boleh untuk meluruskan. Tapi jangan sampai kita menegur gini. Atau bagaimana kalau trik saya yang saya lakukan, saya memperkenalkan diri saya dulu, saya sebagai siapa dan sebagainya, baru saya berbicara. Tadi kayaknya belum kenalan. Gitu. Maksud saya dalam artian supaya teman-teman atau orang masyarakat juga tahu, oh saya udah ketemu sama orang-orang yang memang bisa bertanggung jawab. Karena saya kenapa mau berbicara begini, karena memang saya senang dengan tantangan. Tantangan apa? Tantangan ketika orang bertanya gitu, saya bisa menjawab dengan riset tertentu. Oke. Baik, sekarang saya mau bertanya nih Kak Irsa. Boleh tidak saya minum obat pakai teh manis ya? Karena saya takut pahit umpama. Kalau sebenarnya gini, kandungan obat yang kita konsumsi ini di luar ranah lagi nih ya. Iya, di luar ranah lagi. Pokoknya saya masyarakat awam yang bertanya nih mau minum obat pakai teh manis karena saya takut pahit, kayak gitu. Enggak. Kalau berbicara dalam kapasitas, kita harus mengetahui sebenarnya kalau efeknya. Makanya kita pandai-pandai berbicara. Karena ada kandungan obat seperti kandungan basa atau asam yang sebenarnya kita boleh mengkonsumsi dengan minuman-minuman yang mempunyai kandungan basa atau asam. Contoh umpamanya, kita menemukan sesuatu yang plus dengan plus, kita satukan akhirnya kan over gitu. Jadi sebenarnya ini ranahnya kita berbicara. Makanya ketika kita mengkonsumsi obat-obat tersebut, bijaknya kita pada saat menerima tersebut menanyakan. Jangan kita cuma dapat obat terus akhirnya pulang aja gitu. Akhirnya pulang sampai di rumah 5 obat, kita bingung ini obat boleh digabungin sama ini enggak, gini. Kita boleh minum sama susu atau sama teh, bisa minum sama Coca-Cola atau gimana. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bingung. Iya, nah good people berarti kita ini juga sebagai masyarakat yang mungkin awam juga ya, itu harus ya, protapnya itu ketika kita menerima obat setelah mendapatkan resep dari dokter ya, kita harus juga mau cerewet juga ya, bertanya boleh dong. Dan apoteker juga harus mungkin mau memberikan informasi juga ya. Iya, jadi gini, jika kita tidak ditanya, apoteker punya ilmu ya itu aja. Nah, tapi jika pasien bertanya, mungkin tidak banyak ya, mungkin terkait masalah indikasi, efek samping, bahkan juga beberapa kontraindikasi yang dilakukan. Itu aja, nggak usah terlalu berlebih-lebihan sehingga sama-sama membingungkan. Cukup beberapa ya yang kita sampaikan kepada apoteker akan menjawab gitu. Nah, Kak Irsan ini kan sangat familiar ya. Familiar lagi. Ya artinya maksudnya pasti mungkin siapapun mungkin kalau bertemu mungkin tidak sungkan-sungkan juga untuk bertanya. Mungkin juga teman-teman dalam ikatan apoteker yang ada di Merauke juga mungkin juga sama familiarnya dengan Kak Irsan. Jadi maksudnya ketika kita bertemu bisa Kak anytime gitu ya, mungkin masyarakat menyapa terus bertanya terkait tentang obat atau apa gitu boleh? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kita harus batasi gitu. Jangan sampai kita diundang dengan membatasi jumlah penyakit dan sebagainya. Kita harus berada dalam kapasitas obat-obatan boleh gitu. Jangan kita apoteker dipanggil untuk ahli diagnosa. Itu beda ranah. Jangan sampai itu sesuai tidak sesuai dengan aturannya. Akhirnya jadi nggak enak gitu. Karena memang sebenarnya ranah kami adalah cuma berbasis dengan obat-obatan aja. Iya, saya jadi ingat kata teman saya, obat itu memang pahit, apotekernya yang manis.
Aduh, good people, suasana di Halogen ini ya agak dingin-dingin empuk ya. Serasa saya juga jadi ingat waktu di Jepang. Iya. Sempat jalan-jalan kemana aja waktu di Jepang? Ya, banyak sih tempat-tempat di sana, salah satunya di Osaka, Iya. Tokyo, dan juga Jalan di tempat-tempat keramaian juga? iya tempat keramaian, tempat keramaian. Ah, Banyak tempat keramaian yang sebenarnya saya ke Ramai. Jepang itu bukan hanya untuk melihat keindahan kotanya, tapi bagaimana saya datang ke sana itu di satu sisi dengan tujuan kami kemarin itu terkait masalah corona, ya akhirnya kita juga menemukan orang-orang yang di sana ternyata punya sopan santun yang sangat luar biasa, ya. Sopan santun apapun yang mereka lakukan patut kita contoh. Karena saya jujur 10 hari saya di sana, ya 9 hari ke-9 baru saya menemukan sampah yang ada di pinggir jalan. Dan sampah yang itu, dan saya mungkin curiga sampah itu yang buang juga kita aja gitu yang dari luar, bukan orang-orang sana gitu. Iya. Fenomena menggunakan masker ada juga di tempat-tempat umum? Ya, mereka memang rata-rata menggunakan masker, cuma memang mereka mungkin saya nggak tahu ya pemahaman mereka terkait masker apa, karena di sana masker yang penting menutupin aja. Nah, ketika saya berkomunikasi sama orang-orang Jepang di sana, salah satu mengatakan bahwa tujuan saya bukan karena virus, tapi menghindari pancaran cahaya seperti umpamanya polusi debu dan sebagainya. Oke, saya hargai seperti itu. Tapi memang karena memang kasus corona itu terjadi marak pada saat itu, mereka kelihatan hampir semua menggunakan masker. Cuma saya pikir maskernya juga tidak sesuai standar. Kalau saya cuma nutupin aja. Bisa ditutup-tutupin hati juga pakai masker ya. Atau masker paling efektif itu kalau di Indonesia kan pakai kain sarung kan udah jadi masker. Iya, masker. Yang penting menutupin aja. Yang penting menutupi ya, tutupi ini juga pakai masker bisa ya. Iya. Hati yang luka nggak ada obatnya ya. Lihat Kak Irsannya langsung sembuh ya. Oke Kak Irsan, terima kasih banyak nih ya, kita sudah berbincang-bincang tepatnya pada malam minggu ini, memberikan sesuatu yang informatif kepada good people. Jadi good people bisa saja mungkin kalau kebetulan bertemu dengan Kak Irsan sehari-hari di puskesmas. Saya kebetulan pagi saya berada di Puskesmas Kelapa 5. Kemudian biasa saya ngisi siang itu sebagai tenaga pengajar ya di SMK Kesehatan, dan juga salah satu dosen di kebidanan ya. Ranahnya masih biasa gitu, masih kesehatan aja gitu. Dan juga saya biasa sore sampai malam hari saya berada di apotek swasta di ya, artinya mungkin kapan saja bertemu dengan Kak Irsan, bagi masyarakat ya yang mungkin kebingungan atau ingin mencari tahu terkait bagaimana harus bijak menggunakan obat, silakan. Boleh ya, bisa konsultasi ya, ngobrol-ngobrol. Saya udah banyak kok, saya hampir tiap hari bisa menemukan 10 sampai 15 menggunakan via chat dan juga via telepon untuk menanyakan dalam tanda kutip terkait masalah obat-obatan. Hanya masalah obat-obatan saja ya Kak ya. Nggak ada yang lainnya. Kalau yang lain sudah ada yang punya Pak. Kalau yang lain jangan. Oke, yang lain jangan. Perhatikan rambutnya. Kak Irsan, terima kasih untuk bincang-bincang kita yang hangat ini ya terkait bagaimana program apoteker tanggap bencana, dan juga bagaimana kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menggunakan obat. Oke. Akhirnya good people disiarkan lewat info kejadian Kota Merauke dari Hotel Halogen. Saya Winona dari Nokensio Live undur diri bersama tim yang bekerja. Terima kasih dan selamat malam minggu. Iya, terima kasih ya Kak Irsan. Diminum dulu ininya, nggak ada campuran, dingin kayak di Jepang.